Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Rajaba syahrullah wa Sya'ban sahri wa Ramadan sahra ummati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim wa karrim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال الله تعالى في القرآن الكريم واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pimpinan majelis Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Zaki Abdullah dan para keluarganya, dan juga para orang tua kita, para sesepuh yang malam hari ini banyak yang hadir. Mudah-mudahan mereka semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan senantiasa diberikan taufik, hidayah serta inayah, dan diberikan keistiqomahan agar tetap terus dapat membimbing kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di bulan Sya'ban. Kita tahu bahwa bulan Sya'ban ini salah satu bulan yang diapit oleh dua bulan yang mulia, yakni bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sya'ban ini diapit dengan dua bulan besar ini, sehingga umat Nabi Muhammad SAW banyak yang lalai, banyak yang melupakan daripada bulan Sya'ban. Kalau kita tahu bahwa kemuliaan bulan Sya'ban ini tidak kalah dengan bulan-bulan yang lain, sampai Nabi mengatakan Sya'ban sahri, bulan Sya'ban itu bulanku, kata Rasulullah. Kenapa Rasulullah menyebutkan seperti itu? Lantaran Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah dan karunia yang besar untuk Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang diberikan oleh Allah? Diturunkannya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini diturunkan oleh Allah di bulan Sya'ban. Oleh sebab itu baginda Nabi Muhammad SAW mengajak kita untuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi. Ya, sebab semakin kita banyak salawat kepada Rasulullah, semakin kita sering bersalawat kepada Rasulullah, maka kedudukan kita akan semakin dekat dengan Nabi Muhammad kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah SAW pernah diajak dialog dengan Allah. Allah bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, langit dan bumi ini milik siapa? Laka ya Rabb, milik engkau. Lautan, gunung, semua milik siapa ya Rasulullah? Milik engkau ya Rabb, kata Nabi Muhammad. Neraka surga milik siapa ya Muhammad? Laka ya Rabb, milik engkau. Engkau ya Muhammad milik siapa? Aku pun adalah milik engkau ya Rabb. Kemudian Allah berkatakan kepada Muhammad, ya Muhammad, sedangkan aku ini milik siapa? Rasulullah ketika itu terdiam. Allah yang memberikan pertanyaan, Allah yang menjawab, aku adalah milik umatmu yang senantiasa berselawat kepadamu ya Muhammad. Makanya dalam kitab Rawi tadi disebutkan apa? Al-jannatu wa na'im wa sa'dun lima yusalli wa yusallimu yubarikali. Surga itu disiapkan, disediakan. Untuk siapa? Untuk orang yang senantiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW.
Makanya salawat ini penting. Sampai Rasulullah mengatakan, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Ya, celaka bagi orang yang tidak akan pernah melihat wajahku kelak di yaumul qiyamah. Man ya Rasulullah, kata Aisyah. Man inda dzikruhu lam yusalli alaih. Orang yang namaku disebut, dia nggak berselawat kepadaku. Ya, makanya kita kalau mendengar nama Nabi Muhammad, hingga kita jawab dengan selawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ini kemuliaan yang pertama, diturunkannya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kemudian yang kedua, kemuliaan daripada bulan Sya'ban. Ya, di bulan Sya'ban ini terjadi peristiwa besar, yaitu perpindahan arah kiblat yang tadinya ke Masjidil Aqsa pindah ke Masjidil Haram. Ini pun terjadi di bulan Sya'ban. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Dan perpindahan arah kiblat ini keinginan baginda Nabi Muhammad yang sudah lama yang ada dalam hati Rasulullah. Namun Rasulullah nggak pernah ngomong, nggak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma disimpan dalam hati. Di saat Rasulullah sedang sholat ketika itu, ayat ini turun, perintah untuk mengubah arah kiblat ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ini terjadi di bulan Sya'ban. Kemudian yang ketiga, kemuliaan daripada bulan Sya'ban, turfa'ul amal ilallah, diangkatnya amal-amal kita, catatan kebaikan dan keburukan kita, ini dilaporkan kepada Allah setahun sekali. Dia berada di bulan Sya'ban, tepatnya di malam nisfu Sya'ban. Catatan harian, kemarin dia bilang, catatan mingguan, catatan bulanan, catatan tahunan kita, ini dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi, ya, aku senantiasa berpuasa, hatta di bulan Sya'ban Rasulullah berpuasa dengan harapan apa? Di saat amalku dilaporkan kepada Allah, aku sedang melaksanakan ibadah puasa. Ya, kapan itu catatan diangkat oleh Allah, dilaporkan kepada Allah? Di malam nisfu Sya'ban. Ya, nah, di malam nisfu Sya'ban Rasulullah saat itu sedang tidur. Malaikat Jibril datang, ya Muhammad, kum irfa' ra'saka ila sama. Ya, irfa' ra'saka wa yadayka ila sama. Angkat kepalamu dan angkat kedua tanganmu ke langit. Rasulullah tanya, ya Jibril, ma hadhil lailah? Ini malam apa wahai Jibril? Hadhil lailah tuftahu fiha abwabas sama. Wababal jannah, ini malam Allah membuka pintu-pintu langit. Allah buka pintu-pintu surga. Siapa orang daripada umatmu ya Muhammad, diminta ampun kepadaku, dibertobat dari ukukul walidain, dari pernah berdurhakanya dia kepada orang tuanya, ya, daripada umatmu yang terus menerus minum al-khamar, daripada umatmu yang senantiasa mereka masih datengin dukun dan percaya kepada dukun. Mereka masih melaksanakan perbuatan zina. Kalau ini malam dia nggak taubatan nasuha, nggak minta ampun kepada aku, catatan amal kebaikan kejelekannya tidak aku akan hapus kata Allah. Ya, jadi kepada umat Nabi Muhammad yang masih terus menerus mabuk, yang masih terus menerus zina, yang masih uququl walidain, durhaka kepada orang tua, yang masih percaya kepada dukun, bahkan datengin dukun, itu malam dia taubatan nasuha, maka catatan kejelekan yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, kalau itu malam dia berdoa, minta kepada Allah, minta ampun kepada Allah, maka doanya dia kabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam hadis Rasulullah bersabda, khamsun layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang apabila kita berdoa, doa kita nggak bakal
ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah malam nisfu Sya'ban. Ya, makanya ulama-ulama kita as-salafun saleh yang mengajak, ya, kita dianjurkan memakmurkan malam nisfu Sya'ban di musola kita, di masjid kita, di majlis ta'lim, ya, tidak lain agar mereka umat Rasulullah yang tidak tahu kemuliaan Rajab, kemuliaan Sya'ban dan Ramadan, biar mereka tahu, ya, biar mereka tahu malam nisfu Sya'ban begitu mulianya, ya. Dan apa yang kita minta di saat malam nisfu Sya'ban, kita baca suratul Yasin 3 kali. Al-Habib Abdullah Al-Hadad mengatakan, siapa orang man qara'a suratul Yasin salah sama Allah, siapa orang yang dia baca Yasin 3 kali, ya, sama bandingannya dengan dia telah menghatamkan Quran 10 kali. Apalagi kita bacanya di malam nisfu. Itu malam habis baca Yasin yang pertama, kita minta apa? Minta panjang umur, sehat walafiat. Kemudian Yasin yang kedua, kita minta apa kepada Allah? Minta rezeki yang banyak dan barokah. Kenapa? Kita mau lebaran, ya, butuh duit yang banyak, baju lebaran, daging dan lain sebagainya. Minta rezeki yang banyak dan barokah. Yang ketiga, kita baca Yasin untuk apa? Kita minta mati dalam keadaan husnul. Doa kita itu malam diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang kesian siapa? Yang kesian ahli kubur di bulan Sya'ban. Kalau memang ahli kubur ini dulu ketika hidup dunia dia taat ibadah kepada Allah, rajin di majlis ta'lim, amal solehnya banyak, girang, ya, sebab dia merasa sudah pernah melakukan ketika hidup di dunia. Namun kalau ada orang yang meninggal dunia, namun ketika hidup di dunia dia selalu maksiat kepada Allah, nggak tahu kemuliaan bulan Rajab, kemuliaan bulan Sya'ban, Ramadan, dia senantiasa maksiat kepada Allah, tidak pernah beribadah, nggak pernah melakukan amal soleh, duduk di majlis taklim pun nggak pernah. Saat itu mereka, saat ini bulan Sya'ban ini, mereka pada nangis, pada sedih. Kalau anak-anaknya ditinggalkan, anak-anak yang soleh wasolehah, kalau anaknya juga sama, nggak sholat juga, mabuk, kerjaannya setiap hari, ya, nggak ibadah kepada Allah, ini orang tua menangis. Sebab di bulan Sya'ban Allah kasih lihat tuh kemuliaan Rajab, pahalanya, Sya'ban, Ramadan. Mereka yang ahli maksiat tuh di dunia, mereka menangis. Ya, udah nggak ada yang kirimin doa anak-anaknya itu malam. Udah nggak ada yang ziarahin makamnya. Ya, nangisnya luar biasa. Apa kata mereka? Ya Rabb, izinkan kembalikan aku hidup di dunia. Kembalikan aku ke dunia sementara, hatta sebentar, untuk aku melakukan amal soleh. Ya, apa kata Allah? Enak aja lu dulu kasih umur panjang, rezeki lu banyak, lu main judi mulu, rumah lu deket majlis taklim lu melengos mulu kalau lewat, ustadz banyak lu gak ada yang kenal. Ya, sekarang lu minta ngereng-rengek balikin ke dunia, sampai dulu kata Allah. Ya, gak bisa. Ya, baru nyesel dia, orang-orang begini nih kesian. Ya, makanya kalau mungkin dulu orang tua kita mungkin, ya, ada yang dulu sering lalai ibadah kepada Allah. Orang tua kita mungkin dulu jarang beramal soleh, ya, dan kita sekarang anaknya, ya, nggak ngikutin jejak orang tuanya. Kita rajin ngaji, taklim, dekat dengan ulama, dekat dengan ustaz, amalkan ilmu. Dengan apa? Doain orang tua kita nih, ya, lagi butuh doa, ya, butuh ampunan dari Allah. Ya, nah ini anak-anak yang soleh, soleha inilah yang bermanfaat di saat orang tuanya meninggal dunia. Nih. Ya, makanya gunanya kita taklim itu seperti itu. Ya, kita taklim di mana aja, ya, puluhan tahun kita duduk di majelis taklim, ya, nggak jadi ustaz, nggak jadi ustazah, nggak apa-apa. Ya, yang penting kita jadi guru buat anak-anak kita. Ya, ibunya jadi guru buat anak-anaknya. Sebab ilmu yang manfaat, yang barokah,
Kata Imam Ghazali, ilmu yang bisa menyelamatkan kita dengan keluarga kita dari api neraka ya Allah. Itu yang manfaat. Ya, kita mau duduk di majelis taklim setiap malam, kita penuh full jadwal kita. Tapi kalau takut kita nggak bertambah kepada Allah, akhlak kita nggak berubah, ketaatan kita gitu-gitu aja nggak ada perubahan, ini menunjukkan ilmu kita tidak barokah. Ya, ilmu kita nggak barokah. Kenapa? Tahu tapi nggak dipakai dalam kehidupan. Kata Imam Ghazali cuma 3 kalau mau selamat. Ya, kalau ilmu sudah kita miliki, taat ibadah kepada Allah. Kalau ilmu sudah kita miliki dan tahu sunnah Rasulullah, hidupkan sunnah Rasulullah. Kita udah tahu apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita lakuin, deketin atau jangan yang haram. Apalagi sampai kita melakukan yang haram, selamat kita. Ya, yang wajib untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, yang sunnah untuk mendapatkan cintanya Allah dan menjauh dari perbuatan maksiat, ini yang membuat kita masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ilmu. Ya, jadi 10 bulan kurang lebih kita duduk di majelis taklim, ini nggak ada apa-apanya. Ya, sebab ya wa ma utitum minal ilmi illa qalila. 100 tahun kita duduk di majelis ilmu, ya 1000 kita punya guru, nggak ada setetes lautan ilmu kita. Ya, jadi jangan pernah cukup ya merasa diri kita soleh, masa kita paling pinter. Ya, ini jangan, kita nggak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi walaupun 10 bulan sedikit yang kita dapat, kalau kita amalkan, ilmu itu akan terlihat banyak. Barakatul ilm bil amal. Berkahnya ilmu itu kalau kita amalkan. Ya, tapi jangan lupa, kalau sudah punya ilmu, amalkan dan tanamkan adab akhlak yang baik. Orang ilmunya banyak, pengetahuan agamanya banyak, nggak punya akhlak, sama aja ente bikin bakwan garam sekilo sampai mau makan bawa ente. Ilmu banyak, akhlaknya nggak ada, ya nggak punya adab, nggak bakal dipakai, nggak bakal dicolek sama orang. Ya, tapi ilmu banyak, adabnya bagus, luar biasa, istimewa. Ya, bandingan ilmu kita nggak seberapa banyak, akhlak kita bagus, yang dikit ilmu tersebut akan terlihat banyak, ya dengan akhlak yang mulia. Ya, yang penting itu, ya ilmu yang dikit pelajarin, amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau sudah demikian, ya nikmat kita udah pasti. Makanya beruntung orang yang duduk di majelis taklim itu luar biasa. Kalau dulu sahabat Nabi, mereka itu dapat pahalanya luar biasa karena hidup sama Nabi bareng, sehingga ikut jihad, ikut berjamaah salatnya dengan Rasulullah. Nah, kita ini bisa menyaingi pahala daripada sahabat-sahabat Rasulullah dengan apa? Nih, dengan duduk di majelis ilmu. Orang yang duduk belajar ilmu dengan ulama, duduknya di hajat, itu lebih baik, lebih afdal dibanding orang yang sholat 1000 rakaat. Orang yang duduk di majelis ilmu lebih afdal, lebih mulia dibanding orang yang mensolatkan 1000 jenazah. Orang yang duduk di majelis ilmu itu lebih mulia daripada orang yang menjenguk 1000 orang sakit. Ya tuh, duduk kita sebentar aja. Maghrib sampai Isya, ya Isya misalnya jam 8 sampai jam 9 kelar. Ya, tapi pahala yang kita dapatkan luar biasa. Ya, makanya rugi orang kalau dikasih sehat, panjang umur, ya majelis taklim dekat depan mata. Ya, nah ini langkah kita berat. Orang kalau udah betah duduk di majelis ilmu seperti ini, Allah akan ya mudahkan. Kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltayutu fihi ilman, sallallahu lahu tariqan ila jannah. Duduk dulu, kita betah dulu di majelis taklim. Makanya kan kita Rasulullah, idza marartu bi riyadil jannah fartau. Kalau kita melewati taman-taman surga yang ada di dunia, mampir. Sahabat tanya, apa taman-taman surga yang ada di dunia ya Rasulullah? Majalisut dzikir, majalisut ta'lim,
majelis-majelis seperti ini. Kalau kita sudah sering mampir, duduk, betah, duduk di majelis taklim, Allah akan mudahkan langkah kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunianya aja pantatnya gatal, duduk di majelis nggak betah, ya berisik, ya dengan majelis taklim melengos terus, bagaimana dia mau dimudahin langkahnya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya, mudah-mudahan yang saya harapkan kita belajar 10 bulan ini, ilmu yang sedikit ini barokah. Ya, paling tidak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya, jangan tokalik. Ya, ya jangan tokalik. Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Ya, nah, berarti itu ilmu nggak masuk. Ya, paling nggak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Paling nggak atuk dua ada yang nyangkut. Ya, itu yang kita harapkan. Ya, mudah-mudahan ya kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan ilmu yang barokah, yang manfaat, kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, dan juga kita minta kepada Allah dengan ilmu yang kita miliki bisa menjaga kita daripada azab nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita mohon kepada Allah di bulan yang penuh keberkahan ini, kita minta agar kita diberikan keberkahan daripada bulan Rajab, keberkahan daripada bulan Sya'ban, dan disampaikan kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, duitnya banyak, ya, bangga kita cakep-cakep, ya, sekolahnya tinggi-tinggi, mereka pada jadi orang sayang sama kedua orang tuanya. Itu yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya, yang terakhir, saya atas nama guru malam Kamis di majelis ini, apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangan di sana sini atau ada tutur kata yang tidak baik, ya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga jamaah, ya malam hari ini saya ridhokan dan saya maafkan segala kesalahannya yang mungkin terhadap Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.